Oke, sekarang kita akan mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Oke, nah mungkin teman-teman yang masih baru-baru belajar bahasa Arab atau teman-teman yang juga udah bisa bahasa Arab, mungkin ada yang bertanya nih, ilmu nahwu ini ilmu apa sih? Ya, atau tujuan kita mempelajari ilmu ini buat apa sih sebenarnya? Gitu ya. Atau esensinya, urgensi kita mempelajari ilmu nahwu ini buat apa? Jadi gini, kalau kita mau bisa bahasa Arab ya, kalau kita mau bisa bahasa Arab ya, maka kita harus menempuh dengan beberapa jalur. Ya, maka kita harus menguasai beberapa elemen. Oke, atau kalau kita mau bisa bahasa Arab, maka kita harus menggunakan beberapa transportasi. Yang pertama ada yang disebut sebagai nahwu. Oke, ilmu nahwu. Yang kedua ada ilmu shorof. Oke, yang ketiga ada juga namanya ilmu balaghah nanti. Ya, ada juga ilmu ma'ani, ilmu arud dan semisalnya ya. Oke. Nah, ilmu nahwu ini adalah alat kita agar kita bisa bahasa Arab. Oke. Supaya kita ngerti nih bahasa Arab yang bagus dan benar itu gimana sih, ya. Makanya kita mempelajari ilmu nahwu, ya. Kemudian nanti belajar ilmu shorof, balaghah dan semisalnya. Oke, jadi nahwu ini adalah alat kita ya, atau transportasi kita supaya kita bisa sampai ke tempat ini nih, supaya kita bisa ngerti tentang bahasa Arab. Nah, kalau lebih detailnya lagi, ya lebih dalamnya lagi, ilmu nahwu ini ya, kalau kita lihat secara bahasa, ya lughatan, ya secara bahasa, ini punya banyak makna, ya yutlaq ala iddati ma'anin, ya. Ada banyak maknanya secara bahasa. Tapi yang paling terkenal itu adalah al-qasdu. Ya, apa tuh al-qasdu? Al-qasdu itu adalah maksud atau tujuan. Ya, ini secara bahasa. Cuman yang lebih pentingnya lagi adalah secara istilah, ya, istilahan, ya, secara istilah. Jadi ilmu nahwu ini apa sih, ya? Sebenarnya apa sih ilmu nahwu itu? Nah, kalau secara istilah, ya ini ada perbedaan, ya ada perbedaan di antara ulama, khilaf bainal ulama. Ya ada perbedaan. Ada ulama yang bilang ilmu nahwu itu adalah al-ilmu alladzi yu'rafu bihi ahwal awakhir kalimah i'raban wa bina. Ya, ada juga yang bilang intiha'us samti kalamir Arab. Jadi ada perbedaan definisi. Oke, kita bahas definisi nomor 1. Ya, ilmu nahwu itu adalah al-ilmu. Kita tulis dulu sini. Oke, coba teman-teman fokus di sini. Ya, definisi nomor 1, ilmu nahwu itu ilmu yang seperti apa? Ilmu nahwu adalah al-ilmu alladzi yu'rafu bihi ahwal awakhir kalimah i'raban wa bina. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari harokat akhir suatu kata, ya. Ya, jadi ilmu yang mempelajari harokat akhir ya suatu kata. Oke. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau di bahasa Arab itu harokat akhir bisa berbeda-beda padahal katanya sama. Ya, misalnya gini, namanya Zaid. Ya. Zaid ini harokatnya bisa berbeda-beda loh. Ya. Dia bisa jadi Zaidun, bisa jadi Zaidin, atau bisa juga jadi Zaidan. Ayo, coba lihat misalnya gini, ini seru nih. Coba lihat di sini. Misalnya kita mau bilang Ja'a Zaidun. Oke, yang kedua kita mau bilang marartu bi Zaidin. Ya, yang ketiga kita mau bilang ra'aitu Zaidan. Nah, lucu nih. Lihat di sini. Ya, nomor 1 ja'a Zaidun, ya, dun. Yang kedua marartu bi Zaidin. Yang ketiga ra'aitu Zaidan. Lihat. Di sini dhammatain yang nomor 1. Yang nomor 2 kasratain. Yang nomor 3 fathatain. Ya, yang ini dhammah, yang ini kasrah, yang ini fathah. Wah, lihat. Ini kalau kita nggak ngerti rumusnya, kalau kita nggak ngerti ilmunya, ini akan kebingungan. Gimana sih? Kok ini bisa jadi dhammah, yang ini bisa jadi kasrah, yang ini bisa jadi fathah? Gimana cara kita bisa tahu hal-hal kayak gini nih? Ini dhammah, ini kasrah, ini fathah. Nah, caranya supaya kita tahu harokat-harokat akhir ini, makanya kita mempelajari apa? Makanya kita mempelajari ilmu nahwu supaya kita tahu nih, oh kalau kayak gini harokatnya kayak gini loh. Ya. Kalau katanya seperti ini, maka harokat akhirnya kayak gini.
Gitu. Inilah esensi dari kita mempelajari ilmu nahwu. Nah, itu definisi nomor 1 ya. Ada juga nih definisi nomor 2 ya. Ada juga yang seorang ulama ya, para ulama yang mengatakan definisi dari ilmu nahwu adalah intihau samti kalamil Arab. Kita tulis dulu sini. Nah, coba lihat di sini. Ya, ada juga takrif nomor 2. Apa sih ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu intiha samti kalamil Arab. Apa nih maksudnya nih intiha samti kalamil Arab? Ya, maksudnya adalah ayaksida ayakuna kalamuna mithla kalamil Arab. Ya, maksudnya adalah supaya bahasa yang kita gunakan ini ya, percakapan kita atau bahasa kita ini benar-benar kayak orang Arab. Ya, supaya perkataan kita ini persis seperti orang Arab gitu. Ini definisi nomor 2. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang agar perkataan kita itu kayak orang Arab. Gitu deh gampangnya. Oke? Gitu. Nah, ini masalah definisi aja ya. Masalah perbedaan definisi ya. Jadi kalau kita mau gampang, lihat aja definisi nomor 1 ya. Kita bisa juga nih, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir suatu kata. Atau kalau mau kita perkuat, lihat definisi nomor 2 ya. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang agar kita orang bisa kayak orang Arab ngomongnya, gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Oke, kalau kita udah tahu nih ilmu nahwu itu adalah ilmu yang seperti apa. Nah, sekarang kita mau tanya di sini ya. Kita mau gali lebih lanjut lagi. Sebenarnya tujuan kita apa sih? Oke. Tujuan kita belajar ilmu nahwu ini buat apa sebenarnya? Ya, buat apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita ngomongin tujuan, ya pertama ya udahlah kita belajar ilmu nahwu ya biar bisa bahasa Arab gitu aja, oke? Biar bisa bahasa Arab. Oke, coba di ini lagi deh, dibuat lebih detail lagi tujuan kita. Oke, nomor 1 biar bisa bahasa Arab. Nomor 2, agar perkataan kita ini ya bisa seperti orang Arab yang sesuai dengan kaidah yang benar. Ya, kalau mau bahasa lebih resminya, iqamatul lisan ala lisanil arabi. Kita tulis di sini. Oke, coba lihat di sini. Iqamatul lisan ala lisanil arabi, ya. Agar kita bisa berbicara bahasa Arab dengan kaidah yang benar. Oke, gitu, ya. Ada lagi nggak tujuan kita belajar ilmu nahwu? Ya, ada juga. Yang paling penting apa itu? Ya, supaya apa? Supaya fahmul Quran wa sunnah. Ya, fahman sahihan. Fahman sahihan, ya. Buat apa kita belajar ilmu nahwu? Ya supaya kita bisa mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari As-Sunnah, Al-Hadis, ya dengan pemahaman yang benar. Oke? Jadi kalau kita ketemu hadis atau Al-Quran ya, kita lihat atau kita mempelajari tafsir, mempelajari hadis, jadi kita bisa mengartikannya atau memahami konteksnya itu ya dengan benar, dengan tepat. Begitu. Oke? Bitaufik.